Halo Pro People, balik lagi di Prodigo Talks. Halo Pro People, kali ini di samping gua udah ada seseorang seperti biasa karyawan Prodigo karena mengundang artis budgetnya tidak ada. Oke, ini kita sudah bareng Adrian. Halo Adrian. Halo. Selamat pagi. Pagi. Nih. Adrian, boleh dong nih jelasin ke Pro People, kenalin dulu gitu. Adrian itu di Prodigo sebagai apa gitu, dan udah berapa lama di Prodigo, itu aja deh dulu. Boleh ya? Ini kamera yang mana ya? Yang ini boleh, yang kesana boleh. Oh, yang ini aja deh ya. Halo guys, kenalin nama aku Adrian. Terus sebagai Di Prodigo sebagai apa? sebagai karyawan. Sebagai karyawan, sebagai project leader di salah satu departemen marketing Prodigo juga sih maksudnya. Itu paling Di Prodigo udah berapa lama? udah berapa lama berarti kurang lebih sekarang berjalan 4 sampai 5 tahun. Oke. 5 tahun berarti. Abang-abangan kita ini guys, abang-abangan kita ini guys. Suhu. Abang-abangan kita guys. Kita mah di sini baru 3 bulan guys. 3 bulan. Ini udah 4 tahun pas. Gokil. Nah, aku mau nanya dong nih Adrian, semasa di Prodigo gitu kan, ini kerja berarti udah 4 tahun, udah melalui mungkin ada mungkin kalanya ketika kita tuh kerja bosen gitu ya, ada masa di tahap jenuh gitu. Adrian sendiri gitu, gimana sih cara ngatasin jenuh itu gitu? Mungkin ada tuh di tahun berapa terus ketika ngerasa jenuhnya itu apa yang Adrian lakukan untuk mengatasi jenuh itu? Itu ya. Kalau yang pertama sih kalau dari aku ngedengerin lagu satu terumbu jenuhkan ku telan. Gak bercanda. Kalau aku emang dari apa ya? Karena dari pas perintisan mungkin ya di salah satu perusahaan ini juga, jadi ikut merasakan dapat gitu ya feel-nya tuh kayak emang dengan ownernya tuh kita dulu ya kayak berteman juga. Jadi emang ngerasa di detik udah maksudnya tuh karena bukan apa ya maksudnya teh emang dari si Prodigo ini teh memberikan banyak ilmu juga dan memberikan banyak pengalaman yang belum pernah dicoba, akhirnya ya bisa sampai di titik ini dan emang belum ngerasa mungkin di tahap-tahap bosan pasti ada gitu ya, itu manusiawi, tapi ya udahlah karena enjoy juga dan lingkungannya asik-asik juga. Itu sih yang bikin sampai di detik ini mungkin. Karena memang mungkin jadi Adrian sense of belongnya tinggi gitu ya, sense of belongnya tinggi gitu. Loyalitasnya tuh udah nggak perlu ditanyain lagi guys. Enggak juga sih, masih belajar sama. Ya maksudnya kan oke, bosan memang ada gitu, tapi at least ada momen dimana itu tuh inget lagi momen-momen dimana awal-awal ngerintis gitu. Nah, jadi itu yang menjadi acuan mungkin ya untuk tetap semangat gitu untuk kerjanya gitu. Seperti itu. I see. Tapi sejauh ini gitu, aku kan baru 3 bulan gitu. Nah, apa sih kendala yang Adrian alami gitu selama kurang lebih 4 tahun gitu, yang paling sebagai mungkin ini kan Pro People juga ada yang kerja gitu, kantoran juga, terus aja mungkin ada mahasiswa juga yang mungkin nanti ada gambaran di dunia kerja tuh kayak gimana. Nah, aku mau nanya soal ya kalau Adrian melakukan itu ketika menghadapi problem atau kendala yang cukup berarti gitu bagi Adrian gitu, apa sih gitu yang harus kita lakukan gitu ketika menghadapi kendala dalam bekerja gitu? Yang pertama sih lebih ke emang komunikasi ya sama tim. Kalau misalnya emang nemu problem yang paling, kalau misalnya kecil tuh bisa diberesin dengan sendirinya, tapi kalau emang kayak ini udah stuck banget nih, udah itu kayak udah mau gimana lagi gitu ya, harus tawakal ke gak maksudnya emang kayak sejauh ini masih bisa terhandle, kayak soalnya belum nemu masalah kayak gede-gede banget, problem gede banget itu sih, jadi masih bisa didiskusikan. Kalau misalnya nemu miss-missnya kayak gitu. Kalaupun udah nemu solusinya, at least seenggaknya jadi punya
benchmark dan juga kita berkembang juga kan ya. Betul. Berkembang ketika menghadapi masalah kan kita jadi belajar. Nah, gitu Pro People. Jadi jangan Gitu. banyak lah mungkin yang nonton ataupun bahkan diri saya sendiri gitu kayak ada momen pesimis gitu kayak aduh ini gimana ya, aduh pusing aja gak tahu nih segala macam gitu kan, malah dikubur sendiri nggak dikomunikasikan akhirnya Tuh, komunikasi itu penting sih. Baik dunia kerja maupun hubungan. mulai nih Kayak gitu sih, ya. hubungan diplomatis Diplomatik. antar negara ya. Antar negara. Komunikasikan. Seperti itu. Oke, berarti ini aku mau sebenarnya ini kan baru apa ya, maksudnya ini juga kenapa aku ngajak setiap karyawan tuh aku pengen belajar juga gitu dari tiap orang yang ada di sini gitu, bagaimana dia masuk ke sini, terus juga bagaimana dia bertahan dan juga kiprahnya di Prodigo tuh kayak gimana gitu kan, kayak gitu sih. Itu jadi pelajaran buat aku pribadi sih, saya pribadi gitu. Nah, untuk Adrian sendiri sebelum Prodigo tuh pernah kerja yang lain nggak, atau pernah kerja di bidang apa gitu yang jomplang banget gitu? Ada nggak, Bang? Ada. Jadi emang aku kan hospitality ya, perhotelan. Perhotelan. Ya, jadi dulu pernah sempat kerja juga satu hotel di Bandung lah, nasional di Mercure, mungkin udah pada tahu. Iya. Ya, jadi salah satu front office-nya. Dan itu hanya berjalan di 6 bulan karena COVID kan. Akhirnya emang COVID ya masa-masa COVID juga, dan akhirnya pernah jadi dropshipper juga di salah satu brand lokal juga, dan di situ mulai tahu kayak teknis online itu seperti apa. Akhirnya nemu teman juga, dan emang udah temenan lama juga, dan temennya itu tuh temennya owner Prodigo. Jadi dia ngerekomendasiin aku lah buat masuk di salah satu Prodigo. Kebetulan Prodigo juga lagi ngebangun lagi, ngedevelopment lagi di awal, soalnya kan lagi COVID juga, lagi pandemi juga, jadi agak lumayan, jadi agak struggle lagi di awal untuk si Prodigo itu. Jadi ya aku masuk, ya udah, jadi kita bareng-bareng, nggak komitmen karena emang COVID juga. Di situ masuk sebagai digital marketing untuk awal, jadi ngedevelopment lagi lah bareng-bareng sama owner. Jadi kita berempat gitu. Dan dengar ini Adrian kan sebelum itu kerja di hotel tuh gitu kan. Di Prodigo itu adalah karyawan keempat di Prodigo ini. Benar nggak ya? Saya salah sih. Ketiga berarti. Kedua. Oh, kedua. Karyawan kedua Karyawan berarti. kedua. Ya. Benar, tuh karyawan kedua. Karyawan guys. kedua. Ini Kedua sih. perintis nih ini. Ya. Justru di situ letak asiknya. Enggak sih. Sama belajar gitu ya. Rio Kintaro. Gitu-gitu. Oke. Nah, itu sebelumnya kerja di hotel selama 6 bulan gitu, dan akhirnya karena Covid segala macam gitu. Akhirnya berlabuhlah di Prodigo sampai hari ini. Sampai hari ini Dan seterusnya. enggak. Insya Allah. Nah, mulai nih kepancing nih. Ya Insya kan kita Allah. Ya nggak tahu ya. nggak tahu gitu kan. Takutnya nanti S2 di Australia. Benar, Nggak tahu kan, benar. nggak ada yang mungkin juga. Kita nggak pernah tahu gitu, tiba-tiba jadi konglomerat di Taiwan. Iya. Nah, kita nggak pernah tahu. Yang penting jangan jadi Pak. Kalau Yesus sendiri. Agak ada itu sih. Nah itu, oke. Nah, tapi kalau ngomongin soal kerjaan gitu, Adrian ada nggak sih satu kerjaan yang menurut Adrian tuh keren gitu, tapi Adrian tuh tidak punya kapabilitas akan hal itu gitu. Pengen kayak gitu tapi kayaknya nggak dulu deh, cukup dalam angan-angan aja gitu. Ada nggak? Ada sih. Apa tuh? Kalau dari segi kerjaan aku tuh dari dulu tuh pengen jadi art director. Art director. Jadi ngegarap dari segi visualnya, terus dari segi filmmakernya. Nah itu jadi lebih ke, karena dari dulu suka nonton film gitu ya. Jadi kayak pengen nih membuat film. Jadi kayak pengen kayak jadi filmmaker kayak gitu. Dan emang salah satu dari dulu tuh art director tuh yang paling lebih ke sutradara sih sebenarnya. Tapi kalau art director tuh lebih nge-handle kayak visualnya juga. Dari segi art juga, gambar agak lumayan bisa nih. Nah, jadi pengen itu, makanya sekarang kuliah desain juga kan, pengen arahnya ke sana. Kalau dari segi kerja ya. Itu mendulang juga kan, jadi punya skillnya tuh. Ya, bisa jadi. Bahkan untuk mungkin di pekerjaan yang lain ataupun bagi project-project yang Adrian pegang gitu.
dan itu tuh menurut orang kenapa mau jadi orang ya, orang Sunda guys. Gue ya menurut saya itu keren gitu, karena bagian itu keren gitu kan, sinematografi macam visual kayak gitu kan. Itu bisa tuh Adrian berarti. Bisa apa? Ya maksudnya udah mulai menguasai tuh untuk bikin dari awalnya kayak gitu. Oh seperti itu, lagi itu progres kan sekarang juga ya. di project yang ini juga lagi mengutamakan visualnya dulu dan film-film lebih ke video-video yang agak sinematik kayak gitu sih. Progres ya. Dan emang kalau kesananya kerja pun kesananya pengen jadi art director, tapi kalau emang visi kedepannya tetap jadi pembisnis sih. Pembisnis. Ya, Oke. Tapi at least punya basic skill yang mendulang lah. Iya, mendulang untuk pembisnis itu. Ya, seperti itu. Jadi punya ilmunya, basic ilmunya. Ketika pun nanti mungkin one day Adrian ngerekrut orang gitu kan, terus ketika kerjaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, dengan sesuai standar yang Adrian punya gitu, enggaknya jadi tahu gitu. Tuh, seperti itu sih. Banyak belajar juga sih di sini. Kayak gitu. Oke itu kan kalau saya pribadi kan karena ada satu juga yang kerjanya menurut saya keren gitu, musisi. Tapi nggak jalurnya nggak ke sana gitu. Tapi menurut saya itu keren gitu. Ya, hidup dari karya. Betul. Hidup dari karya gitu. Ya, Keren menurut saya itu. Aku juga target musisi juga. Wes tiba-tiba nih musisi. Jadi ya target itu impian juga dari kecil, tapi prioritasnya tetap di pembisnis sih. Oke, side job lah ya. Side jobnya musisi. Nyanyi di kafe mah gitu ya, di kafe gitu ya. Gigs gitu ya. Bisa lah itu kan. Oke, ini masih ngomongin soal kerjaan juga ini. Aku pengen belajar banyak soal Adrian nih. Basic berarti tadi satu tuh aku nangkepnya soal kan yang karena project leader gitu ya. Jadi yang memang merintis dan juga bukan menyusun kayak ini dari awal gitulah ya, dari awal ngebangun dari awal gitu. Motivasi Adrian tuh apa sih yang tetap biar tetap semangat gitu, motivasinya gitu? Karena jujur saya pribadi ketika kerja kayak ini kan, ini Prodigo di Prodigo tuh ada yang namanya teladan kan, ada yang teladan. Nah, walaupun saya udah deket gitu, tapi at least ketika mungkin karena malamnya itu tidurnya kurang tidur jam 2 malam atau jam 1 malam, akhirnya agak kesiangan gitu. Akhirnya ya udahlah gitu. Padahal awal hari pertama tuh bahkan bulan ini hari pertama tuh ayo teladan, no matter what pernah berangkat. Tapi pas hari kedua terlihat ya udahlah gitu. Nah, apa sih motivasi Adrian gitu? Kalau motivasi kerjanya lah gitu. Kerja yang pertama pasti semuanya nggak pikir butuh ya intinya itu. Terus yang keduanya punya goal sih, misalnya kayak aku gitu ya, jadi kayak tiap tahun tuh punya wishlist di tiap tahun. Kayak tahun kemarin aja kebeli kayak PC gaming yang harganya target 20 juta. Nah itu kayak selalu ngumpulin lah sampai setahun ini, jadi biar kerja tuh kayak nggak loss aja gitu uangnya. Jadi yang penting ke manage, bukannya ngomong ya, tapi itu tuh salah satu pencapaian atau achievement di tahun kemarin tuh bisa beli PC. Dari tahun sebelakangnya kebeli Vespa gitu, kayak gitu-gitu. Jadi apa yang kayak ditargetin kayak tahun ini pengen punya ini, jadi kerjanya tuh semangat. Jadi banyak mindset yang bilang kayak kalau bisa nyicil biar semangat kerja, tapi nggak juga sih. Yang penting kita nargetin di setiap tahun, awal tahun itu kita mau apa. Kayak misalnya pengen beli ini, yang nggak, misalnya contoh iPhone 17 bisa kalau sampai tahun depan udah ada. Ya dari sekarang start. Jadi biar kerjanya tuh udah ada hal yang harus dikejar kayak gitu-gitu. Oh, itu berarti yang Adrian lakuin gitu. Ya jadi ada yang something yang harus dibeli gitu ya di beberapa tahun atau yang enggak barang pun berupa main, misalnya pengen tahun ini pengen liburan ke Bali misalnya atau kemana, nah itu jadi disiapin. Ini kan semua itu butuh money ya. Nah makanya dengan cara itu ya biar smart ya tuh di situ. Jadi mindsetnya tuh ini kalau nggak chip tuh ya, kalau dari pribadi sering ada punishmentnya misalnya apa kayak gitu. Makanya itu selalu menabung sih intinya biar ada mindsetnya tuh biar lebih semangat aja intinya itu. Jadi
banyak kan mindset yang bilang harus nyicil dan lain-lain, itu enggak juga sih sebenarnya. Yang penting kita buat wishlist, bikin wishlist apapun itu sih yang biar kerjanya itu semangat. Keren. Untuk tahun-tahun sekarang apa nih, istri kah? Apa? Hah? Tahun sekarang, Apa nih? pokoknya nanti setelah chip pasti bakal di share. Ada wishlist dari Ada nih, kita pribadi. tunggu nih, Ya, apa nih? pokoknya Helikopter. enggak lah. Jet pribadi. Tapi ya beneran BMW. Amin. Enggak lah, belum ke BMW. Motor lagi sih. Oh, Ya, motor lagi tapi trail. Oh, motor. TS motor ya. Nggak Kayak ada. owner TS. Nah, itu Iya, itu iya. lagi insya Allah di tahun ini. Tahun ini ya, Tahun semoga ini. tercapai deh gitu ya. Amin, Karena itu amin. perjuangan tuh. Ya. Keren, itu memang harga diri laki-laki itu bekerja. Betul, seperti itu. Keren. Terus ini tadi berarti oke, motivasinya adalah aku nangkap adalah bikin wishlist, bikin goals yang kamu mau. Oke, urang wae nya saya mungkin saya pribadi pengen kayak apa ya? Pengen nonton kalau saya kan suka nonton special show stand up gitu. Misal kayak kalau di Jakarta mungkin saya kalau kemarin pengen nonton pertunjukan special show Panji Pragiwaksono. Sekarang nabungnya dari jauh hari berarti untuk supaya tetap nerapin ya, kalau misalnya nerapin yang Adrian lakukan gitu. Saya pribadi itu ya dia harus ada goalsnya tuh. Tuh minimal akhir tahun tuh udah chip lah misalnya kayak gitu, jadi biar apa ya, ke kerja tuh semangat. Jadi 24 hari kerja tuh kita full masuk, dan emang kalau seandainya kita nggak masuk kan hitungannya sehari ya. Iya. Jadi kayak aduh rugi maksudnya tuh. Jadi mindsetnya udah biar ketabung aja uangnya itu sih. Kalau kita los sekedar kerja doang, Benar. ya udah nanti kita habisnya sama kebutuhan kita aja yang nggak penting misalnya. Iya. Jadi ketika satu hari kerja kan at least nggak ada income gitu kan. Tuh. Nggak ada income gitu. Nah itu kan saya yang nangkepnya kalau goals itu kan jangka panjang gitu. Jangka panjang. Nah untuk yang di bawahnya deh, ada nggak kira-kira? Aku pengen belajar banyak juga dari Adrian nih. Yang jangka menengah atau jangka pendeknya itu kan jangka panjang tuh si goals tuh kan, biar tetap semangat gitu. Kayak ada nggak sih yang di bawah itu mungkin yang menjadi motivasinya selain mencapai goals itu gitu? Ada nggak? Kalau dari jangka pendek sih lebih ke biar lebih semangat terus tuh kayak apa ya? Jadi kayak emang target aku dan target dari tabungan per bulan sih. Target tuh kayak harus segini, jangan kurang, jangan lebih. Ya udah harus segini dulu misalnya. Jadi itu dicoba riset setahun aku. Jadi emang mindsetnya berarti kalau kurang manajerial uang pribadi nggak benar dong. Nah kayak gitu. Jadi motivasinya tetap ada di situ, ketabungan sih intinya. Jadi biar lebih uang pribadi itu tetap sehat gimana, biar nggak minus gimana kayak gitu. Itu udah start planning nih Jo. Sebenarnya udah lama juga sih kayak gitu. Jadi biar emang kayak pengeluarannya gede banget dan tabungan tetap stabil. Kan tabungan harus punya ya, tabungnya ada biaya-biaya arjen kayak gitu. Jadi harus tetap punya simpangan, tetap ada tabungan nikah juga. Oh, tetap ada ya. Ada, ya. gitu. Oh, berarti. Gitu. Oh iya, tapi motor dulu lah tahun ini ya, tes dulu. Tes Oh, dulu. nikah mah ntar lagi lah. Buat off-road ya. Masih panjang itu, masih panjang. Ya. Tapi oke, itu menarik nih, ini menarik, ini keren gitu. Tapi aku jadi penasaran gitu. Untuk hal ini tuh apakah Adrian pelajari sendiri atau mungkin di kuliahan, atau karena memang parenting dari orang tuanya dari sejak kecil dipupuk seperti ini gitu? Karena tidak banyak gitu orang yang aware dan cenderung yang manajemen finansial uang pribadinya itu ya kacau gitu. Contohnya saya pribadi. Kayak gitu untuk masih kualitas hidup, jadi sehingga kualitas hidupnya itu tidak berkembang. Nah, aku penasaran Adrian seperti ini tuh memang dari kecilnya kayak gini, atau mungkin ketika masa SMA mulai belajar, gimana tuh? Ini sebenarnya terjadi setelah kerja di sini sih sebenarnya. Jadi emang kerja sebelumnya tuh atau dropship sebelumnya tuh emang kayak punya uang gede dan emang loss terus, dan disitu mungkin menjadi pembelajaran juga. Dan akhirnya kayak gimana cara nge-manage-nya, dan emang belajar otodidak sendiri sih, kayak nyari-nyari referensi di emang manajerial yang baik tuh kayak gimana, dan apa ya kalau misalnya tuh itu nyari kayak nemu aja dan emang di titik waktu itu emang ngerasa kalau pola hidupnya gini terus ya maka uangnya juga bakal gini terus. Dan akhirnya terbukti dengan apa ya, dengan nge-manage uang sebaik mungkin, dalam artian
bukannya ini ya, tapi nabung setiap bulannya itu ada, dan emang akhirnya apa yang dari dulu pengen-pengenin teh gak kerasa tiba-tiba kebeli dengan cara cash gitu ya maksudnya tuh. Nah itu jadi, dan emang pesan dari orang tua juga itu sih, jangan sampai kayak kalau pengen apapun jangan sampai nyicil. Kalau pengen motor jangan sampai nyicil. Nah itu mindsetnya. Jadi dulu tuh muterin uang gimana caranya biar kebeli motor ini. Kan dulu kerja di sini pakai Astra ya. Ya jadi beli yang murah dulu, yang second dulu, yang jadul-jadul gitu diputerin. Jadi invest kan, akhirnya naik harganya. Nah di situ nabung kedorong itu. Jadi emang sih kayak orang tua juga sering ngasih pesan kayak udah kalau pengen mau ini jangan sampai dipeleterin kayak gitu-gitu. Kalau misalnya belum kebeli ya beli dulu yang agak underrated-nya kayak gitu. Iya. Kayak dulu pengen beli HP ini, iPhone ini nggak kebeli-beli, beli dulu yang PNR-nya yang masih di bawahnya kayak gitu-gitu. Nah itu jadi kadang susah gitu, kayak keinginan sama kebutuhannya tuh nge-manage-nya gitu. Nah itu intinya jangan ngikutin gengsi aja sih. Kayak dulu pengen beli sepatu New Balance nih, nggak kebeli, akhirnya gimana ya biar nggak beli yang KW, beli yang lokal kayak gitu-gitu yang agak alternatif mirip New Balance kan banyak ya sekarang ya kayak gitu-gitu. Terus beli jaket ini juga kebeli nih Stone Island, nyari-nyari lagi alternatif yang lokal yang agak mirip-miripnya ternyata banyak juga. Nah itu jadi apa ya, hal-hal yang dipengenin dari kita sampai sekarang teh mungkin belum dikasih ya sama yang di atas, mungkin someday bisa itu kebeli, tapi sebagai salah satu apa ya, penetralisirnya itu dengan cara itu nyari alternatifnya. Misalnya ya kayak gitu. Capai lah, tapi yang di bawahnya dulu. Contoh pengen beli Pesmet belum capai ya beli dulu Pajio. Benar-benar Kayak gitu-gitu ya, sesuai kemampuan dulu aja. Itu guys, jadi jangan maksa gitu. Lihat kondisi keuangan dulu, jangan nyusahin diri sendiri gitu. Jadi belajar banyak nih dari Adrian, karena at least secara kiprahnya bekerja di sini sudah 4 tahun, dan juga kalau bahasa Sundanya mah kata orang tua gitu ya, gawe teh sing napak. Nah, itu kata orang tua. Itu jadi pembelajaran juga buat kita semua, khususnya buat gue pribadi dan umumnya buat kalian semua yang pro people yang nonton. Dan ini Adrian kerasa gitu kan, ini kita mungkin perlu ngobrol di lain waktu gitu, sharing-sharing diskusi kayak gini gitu. Enak banget. Tapi sekarang kita untuk segmen selanjutnya ini kita ada games nih. Ada gamesnya itu jadi nanti ini kita segmennya Prodi Quick, nyebutin sebanyak-banyaknya produk Prodigo, nama produk Prodigo gitu ya, artikel dalam waktu 30 detik. Dengan saya juga ikutan. Nanti Adrian dulu, nanti saya. Sejauh ini sih kemarin ada Teh Gita berapa ya? 12 apa berapa ya? Banyak lah pokoknya gitu ya. Sekarang kita banyak. Siap? Oke. Sekarang kita masuk ke segmen Prodi Quick. Oke Pro People, sekarang kita udah masuk ke segmen Prodi Quick. Jadi Adrian sekarang mau nyebutin produk-produk Prodigo sebanyak-banyaknya dalam waktu dalam waktu 30 detik. Oke, siap Adrian? Siap. Dimulai dari sekarang. Kasturi, Cendana, Maumere, Tolire, Bengkulu, Mahakam, Bima, Anoa, Dawala, Bengkulu, Bawean, Saki Polos, lupa lagi namanya anjing. Cendan, Udah. Mere. 2, 1. Habis berarti Adrian hanya menyebutkan 11 tadi. Oke, sekarang kita untuk bagian saya nih Adrian. Bagian saya. Oke, boleh Adrian deh yang mencet. Oke, ready ya? Siap. Sorry. Siap. 2, 3. Oke, yang pertama ada Barito, Mahakam, Bahau, Kalawai, Tondan, Bengkulu, Propos, Gola, Bergen, Ambalika, ngebleng tolong. Ambalika. Aduh, udah habis. Aduh, sama 10.
sama-sama 10 ini, padahal saya kan tiap hari kerjanya bikin video hard sell, video. Tapi kalau berpacu dengan waktu, wah susah sih. Agak lupa Pressure, sumpah. Oke, seru banget nih, nggak kerasa Adrian udah 20 menit lebih ini ya, udah 20 menit lebih untuk kita ngobrol-ngobrol, discuss gitu untuk mengenai dunia kerja. Dan at least Adrian itu adalah bintang tamu, enggak bintang tamu, tamu ya, enggak ada bintang-bintangnya. Guest star. Bintang tamu juga. Narasumber laki-laki yang pertama. Oh ya. Benar, laki-laki yang pertama. Salah. Keren pokoknya. Ini yang pertama nih, karena episode sebelumnya tuh perempuan semua tuh. Ini adalah episode kelima, berarti episode kelima untuk di bulan September ini gitu. Oke, kalau begitu terima kasih banyak sekali lagi untuk Adrian sudah berkenan meluangkan waktunya untuk ikut berkontribusi, juga untuk bisa ngobrol-ngobrol bareng saya di Prodigo Talks ini. Semoga obrolan kita tadi yang sedikit gitu ya, kurang lebihnya ada manfaat gitu ya, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya buat kalian semua. Kalau begitu saya Alifio pamit dan Saya Adrian juga pamit juga. Pamit. Kalau gitu sampai jumpa di Prodigo Talk episode selanjutnya. See you. See you. Okay.